Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sidik Nuryadin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara merubah jalur kabel lampu arus AC menjadi DC ya, baik itu lampu depan, lampu seri, dan lampu belakang pada motor Honda Beat Karbu. Oke, dan sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akan coba hidupkan dulu untuk motornya. Biar lebih jelas, Mas. Oke, jadi Honda Vario ini arusnya arus lampu AC ya. Jadi mengikuti putaran mesin. Ketika mesin dihidupkan baru lampunya itu bisa hidup lewat jalur saklar on off-nya. Nah, kemudian ketika mesin motor ini mati, maka lampunya itu akan mati. Nah, sekarang kita akan coba rubah tanpa mesin motor ini hidup ya. Jadi kita akan rubah ketika kunci kotak on dan lewat saklarnya, maksudnya ketika saklar itu di on kan, maka lampunya bisa hidup tanpa mesin ini dihidupkan. Oke, kita ke pelaksanaannya ya para brother semua. Kita geser ke sini. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita ketahui, kabel yang ada di soket kiprok pada motor Honda Vario Karbu ya. Oke, kita akan coba lepas dulu. Nah, di sini ada 4 kabel dan warna yang berbeda dan fungsinya juga tentu berbeda ya. Nah, di sini ada kabel warna kuning di kiri bawah. Untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai arus utama penerangan dari spool jalan yang masuk ke kiprok. Dan dari kiprok itu akan diolah atau ditampung ya dan dikeluarkan lagi dengan kabel warna kuning ini. Nantinya akan masuk langsung ke saklar on off ya, seperti itu. Nah, kemudian di atasnya ada kabel warna hijau. Nah, kabel warna hijau ini adalah sebagai massa atau groundnya kiprok. Pastikan harus terpasang ke bodi motor atau rangka motor. Nah, apabila kabel warna hijau ini tidak terpasang atau tersambung ke bodi atau rangka motor, maka sudah dipastikan akan mengalami masalah ya, meskipun kiproknya baru. Nah, biasanya lampu akan cepat mati ketika RPM atau gas tinggi. Kemudian yang kedua adalah jalur pengisian yang tidak akan normal, yang menyebabkan aki cepat tekor, drop, dan mati. Gara-gara kabel warna hijau ini tidak terpasang ke bodi motor. Nah, selanjutnya di sini ada kabel warna putih. Untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus pengisian dari spool jalan ya. Jadi sekali lagi, untuk kabel warna putih adalah sebagai arus pengisian dari spool jalan. Dan pastikan ini harus ada arusnya. Nah, kalau misalkan di kabel warna putih ini tidak ada arusnya, itu pengisian aki itu tidak akan normal, yang menyebabkan nanti aki akan cepat drop dan mati ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kabel warna merah. Kabel warna merah adalah sebagai arus keluaran setelah kiprok yang nantinya menuju ke aki plus ya.
Jadi chargernya aki itu dengan kabel warna merah ini, karena kabel putih yang dari spool jalan masuk ke kiprok, dari kiprok akan diolah itu dan keluar dengan kabel warna merah ini akan masuk ke aki plus, dan nantinya akan terparalel juga masuk ke kunci kontak ya, seperti itu setelah dari aki plus. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita cari arus aki 12 volt setelah kunci kontak ya. Jadi kita akan rubah arus AC menjadi DC itu, kita cari arus aki 12 volt setelah kunci kontak. Itu para brother dan mas bro semua bisa ngambil dari switch rem. Nah, misalkan dari sini nih ya, dari sini, dari switch rem bisa ya, kabel warna hitam ini, karena ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak. Terus bisa ngambil dari pleasure. Nah, dari sini juga bisa ya. Nah, dari sini juga bisa untuk ngambil arus aki 12 volt setelah kunci kontak, dari sini bisa. Kemudian dari sini juga bisa nih ya. Nah, dari kabel yang ini juga bisa. Bentar. Nah, ini ada kabel warna hitam ya. Coba Mas. Nah, ini ada kabel warna hitam. Dari sini juga bisa ya. Nah, tapi saya untuk di video kali ini saya akan ngambil arusnya dari sini ya. Dari sini saja. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Jadi kita harus ngambil arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Ini saya mau ngambil dari sini. Oke. Kemudian saya terangkan sedikit lagi ya para brother semua. Mohon maaf, kita bertutorial dulu ya untuk penjelasannya. Dikarenakan untuk arus DC itu memerlukan arus aki yang super power ya. Ini kalau bisa di jalur lampu ini itu boleh kita putus ya. Boleh kita putus ya, boleh kita putus, atau kita boleh juga tidak diputus nih ya untuk jalur lampu ini. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena misalkan kalau di perkotaan kan harus standby ya posisi lampunya di siang malam seperti itu. Jadi memerlukan arus pengisian aki yang benar-benar super power ya. Jadi mau tidak mau ini kita putus nih. Kita putus. Jadi para brother, ada juga yang misalkan tidak diputus juga tidak apa-apa. Cuman kalau misalkan yang tidak diputus, saya sarankan kita gunakan double kiprok ya. Ini kebetulan sudah saya persiapkan contohnya seperti ini. Nah, untuk cara merakitnya, coba kameranya ke belakang lagi mas dikit. Nah, untuk cara merakitnya seperti ini. Di sini kabel warna kuning ya yang tidak diputus misalkan ya arusnya. Arus dari spool jalannya tidak diputus. Nah, kabel kuning ini tetap tidak kita sambungkan ya. Kita lem aja di sini pakai salsiban, oke. Nah, kemudian untuk kabel ini yang posisinya di atas sebelah kiri, ini karena ini adalah massa, kita gabungkan aja ke sini ya. Nah, seperti itu. Oke, dapat dipahami ya para brother. Jadi kita gabungkan di sini. Nah, kemudian di sini ada kabel warna putih, karena putih ini adalah sebagai arus pengisian. Jadi kita sama yang ini, kita jangan melihat kabel warna ini ya. Jadi posisinya di kanan atas ini kabel warna putih, kita juga gabungkan sama kabel yang di soket kiprok yang baru ya, yang maksudnya yang mau di double itu. Jadi dua. Nah, kita gabungkan di sini. Oke. Terus di bawahnya di sini ada kabel warna merah sebagai keluaran dari kiprok yang masuk ke aki plus. Ini juga sama kita gabungkan ke sini ya. Kalau misalkan kita yang tidak memutus di bagian lampu dari spool ini ya. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Karena sekali lagi motor DC ini yang lampunya yang menggunakan arus DC itu harus menggunakan aki plus setrum aki yang super power ya. Jadi
harus benar-benar ekstra full ya akinya, karena non-stop. Nah kalau misalkan kita tidak menggunakan double power ini, kiprok ini 2, itu bisa kita putus saja di sini ya, kabel warna kuning ini. Ataupun para brother misalkan untuk kabel warna kuningnya mas tidak diputus, nggak apa-apa ya, boleh dicoba. Saya yakin untuk di daerah itu tidak akan mengalami drop di jalur aki ya, meskipun di kabel warna kuning ini tidak diputus. Tapi untuk lebih amannya saya sarankan seperti tadi ya. Jadi kabel ini dari kuning tetap tidak diputus. Yang mau menggunakan 2 kiprok nih, saya terangkan sekali lagi, ini tidak diputus. Nah yang ini tidak diputus ya, yang ini yang dari spool jalan masuk ke kiprok itu tidak diputus. Terus yang ini tidak disambung, kita simpan aja seperti ini, kita kasih lem pakai salisil. Nah terus yang hijau tetap ya, yang ini harus terpasang ke kabel hijau, karena ini kalau misalkan tidak terpasang, ini karena ini adalah sebagai masanya kiprok ya, jadi harus berfungsi masanya di kiprok yang baru yang kita akan double. Nah terus yang putih juga ini lebih penting, ini harus sambungkan dengan kabel warna putih dari ini ya, dari kiprok yang bawaannya tadi. Jadi kita sambungkan, jadi double charger ya sebutnya. Nah terus yang bawah ini juga sama, ini kita sambungkan ke kabel warna merah ya. Jadi kita tidak boleh lihat warna kabel ini ya, mohon maaf ini tidak asli. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi sekali lagi seperti itu untuk lebih amannya. Kalau misalkan para brother ingin akinya full power ya. Nah kalau misalkan tidak seperti itu juga bisa bebas. Kalau di daerah sih aman-aman saja ya, tidak merubah di jalur ini keempat ini. Tinggal pasangkan aja ceklok seperti ini ya. Kita coba pasangkan lagi. Kemudian langkah selanjutnya para brother semua, di sini ada 3 kabel ya, hitam, coklat, dan kuning. Nah hitam ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Ini kabel hitam. Terus di sini ada kabel warna coklat. Nah untuk kabel warna coklat ini adalah sebagai arus yang menuju ke lampu seri ya. Dan yang kabel warna kuning satu lagi adalah sebagai arus keluaran dari kiprok sebelum masuk ke saklar on off lewat soket ini dulu ya. Jadi untuk kabel kuning ini adalah yang keluaran dari kiprok ya, sebelum masuk ke depan ke saklar on off itu lewat soket kiprok ini ya. Oke, kita akan coba lepas, kita tekan lepas. Nah kemudian kita cek apakah benar kabel warna kuning ini adalah sebagai arus aki 12 volt atau tidak ya. Oke, ini kunci kontaknya terlepas, kita pasangkan kembali. Nah caranya seperti ini, saya gunakan lampu riting ini untuk memastikan. Yang kedua, di ujung kabel ini, di fitting lampu ini kita tempel ke kiproknya. Oke, kita coba kunci kontaknya di on kan, apakah hidup. Nah ini hidup ya. Jadi sudah benar untuk kabel warna hitam barusan itu adalah sebagai arus keluaran 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Nah kemudian langkah selanjutnya, dikarenakan kabel kuning ini adalah yang keluaran dari kiprok sebelum masuk ke depan lewat saklar ini ya. Jadi kita lepas, dan ini kita lepas ya. Jadi kita tidak menggunakan keluaran dari kiprok. Nah yang digunakan itu adalah yang ini, yang langsung menuju ke saklar on off. Nanti caranya kita gabungkan soket kabel ini ya, kabel warna hitam dengan kabel kuning. Kabel hitam ini tetap yang dari bawah arus akinya, yang ini. Kalau yang kuning ini kita lepas, ini akan tersambung dengan kabel warna
hitam ini. Jadi yang masuk nantinya ke depan itu adalah arus 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Oke, kabel kuningnya yang ini nih, awas ya. Yang ini dilepas, pokoknya dilepas. Oke, kita gunakan. Nah, ini kita lepas, nanti kita bungkus ya, atau kita salsiban bebas. Nah, selanjutnya ini kita pasangkan ya, kita pasangkan seperti ini. Nah, ini kita pasangkan dan saya persiapkan seperti ini alat ya. Oke, satu kita tancapkan ke kabel warna hitam karena hitam harus 12 volt. Sekali lagi, yang satunya kita tancapkan ke kabel warna kuning ya. Nah, kalau misalkan kita tancapkan ke kabel warna kuning ini, maka nanti lampunya itu akan berubah menjadi DC. Nah, seperti itu. Nah, dengan syarat di jalur keluaran kiprok di soket ini dilepas, karena ini adalah yang dari kiprok ya, keluar masuk sini. Nah, ini kita lepas ya, jadi tidak tersambung. Nah, kemudian yang ini tidak boleh dilepas nih kabel kuningnya, karena kita akan merubah arusnya itu menjadi arus DC lewat kabel hitam ini yang arus akinya setelah kontak on. Ini kita gabung ke sini ya. Tapi untuk cara merapikan ini tergantung para brother semua, gimana caranya silahkan. Oke, kita akan coba langsung ya. Ini tidak akan merubah di bagian jalur depan saklaronop semuanya. Nah, itu yang di depan ya, tidak merubah. Dan kita akan coba hidupkan kunci kontak on, apakah lampunya ini berfungsi atau berubah menjadi arus DC, baik itu depan, belakang, dan seri. Oke, kita akan coba kunci kontak on tanpa mesin dihidupkan. Oke, kita geser. Nah, ini ya, sebentar ya. Nah, ini untuk lampu serinya bagus ya. Oke, sekarang kita akan lihat yang belakang. Ini untuk memastikan saja nih. Oke. Coba lagi jauh dekatnya. Oke, kita coba matikan ya. Oke, jadi seperti itu para brother semua, cara merubah jalur lampu depan, belakang, seri yang tadinya AC menjadi DC pada motor Honda Vario Carbo ya.
Dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 9149. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe ya, like dan komennya. Terima kasih dan salam otomotif.